Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Selvila dengan NIM 2405076008. Nah, di video kali ini, di minggu ke-6, saya akan menyampaikan rangkuman hasil dari presentasi teman-teman kelompok 6 yang membawakan materi tentang sastra lekra dan manifest kebudayaan. Di materi yang pertama ada pengertian sastra lekra. Sastra lekra adalah sastra yang berlandaskan marxisme, leninisme, nilai artistik dan organisasi, serta menekankan 3 kebaikan: bekerja, belajar, dan moral yang baik. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra didirikan pada 17 Agustus 1950 oleh tokoh PKI seperti D.N. Aidit, Njoto, M.S. Asar, dan A.S. Darta sebagai respon terhadap kelompok budaya gelanggang. Sastra lekra mengusung konsep kebudayaan kerakyatan dengan slogan "Sastra harus mengabdi pada kepentingan rakyat dan revolusi". Materi selanjutnya ada peran lekra dalam karya sastra di Indonesia. Lekra banyak mempengaruhi sastra Indonesia dengan memperkenalkan ideologi kebudayaan yang berlandaskan pada Marxisme dengan fokus pada perjuangan kelas, kehidupan rakyat, dan kritik sosial. Berikut ini adalah beberapa peran penting lekra dalam sastra Indonesia. Yang pertama, mendorong realisme sosialis. Yang kedua, menciptakan sastra yang militan dan berideologi. Ketiga, menjadi oposisi terhadap manifest kebudayaan. Yang keempat, mengembangkan jaringan sastra dan media. Yang kelima, dampak pasca tahun 1665. Materi selanjutnya kita ke manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah gerakan yang mengusung humanisme universal dan menolak pengorbanan kebebasan berekspresi demi politik. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap tekanan budaya dari lekra dengan tujuan memajukan masyarakat Indonesia meskipun terdapat pandangan di antara sastrawan, budayawan, dan intelektual. Nah, tujuan dari manifest kebudayaan ini adalah manifest kebudayaan bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengurangi dominasi golongan kiri, serta menyatukan para seniman dan kebudayaan Indonesia. Manifest kebudayaan juga bertujuan untuk mengusung konsep kebudayaan humanisme universal. Manifest kebudayaan termasuk bagian dari perjuangan untuk kondisi manusia yang lebih baik, tapi bukan dengan cara mengabdi haluan partai, melainkan dengan proses yang lebih bebas dan otentik. Baik, materi selanjutnya ada hubungan sastra lekra dan manifest kebudayaan. Pada masa 1950-an hingga awal 1960-an, lekra dan manifest kebudayaan saling terkait dengan konteks politik dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Lekra dan manifest kebudayaan merupakan dua kekuatan yang saling berlawanan. Dalam perkembangannya, lekra yang gencar melakukan tindakan agresif melalui karya sastra di media massa, hingga mendapat balasan dari sejumlah seniman dan sastrawan yang tergabung dalam majalah sastra. Lekra melakukan serangan agresif kepada anggota manifesto kebudayaan anggota manifest kebudayaan baik dalam publikasi maupun pidato. Selanjutnya kita akan membahas antara seni untuk rakyat dan seni untuk seni. Nah, seni untuk rakyat atau lekra, seni harus berpihak kepada rakyat dan digunakan sebagai alat perjuangan politik dan sosial. Fungsi dari seni untuk rakyat adalah alat perjuangan kelas, membela kaum tertindas, dan mendukung revolusi sosial. Contoh karyanya pada novel Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramoedya Ananta. Nah, ini prinsip dasarnya politik sebagai panglima seni harus tunduk pada ideologi perjuangan rakyat. Gaya sastranya realisme sosialis.
menggambarkan realitas sosial secara tegas, menunjukkan konflik kelas dan berpihak kepada buruh dan petani. Kebebasan berkaryanya itu terbatas pada tema yang mendukung perjuangan rakyat dan revolusi. Pandangan terhadap sastra lama atau sastra elit, ia mengkritik sastra yang dianggap feodal atau terlalu elitis dan tidak berpihak kepada rakyat. Selanjutnya, seni untuk seni atau manifest kebudayaan. Seni harus bebas dari kepentingan politik dan hanya bertanggung jawab pada keindahan dan ekspresi individual. Fungsi seni untuk seni adalah sarana ekspresi individu, pencarian estetika, dan eksplorasi nilai-nilai kemanusiaan universal. Contoh karyanya pada cerpen Robah Karau Kami yang ditulis oleh A.A. Nafis. Manifest kebudayaan itu memiliki prinsip dasarnya adalah humanisme universal. Seni bebas dan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu. Gaya sastranya pun beragam gaya termasuk simbolisme, eksistensialisme, dan realisme psikologis yang lebih menekankan aspek estetika dan refleksi individu. Jika kebebasan berkarya, ia memberikan kebebasan mutlak bagi seniman untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya tanpa batasan ideologi. Pandangan terhadap sastra lama atau sastra elit, ia menghargai seluruh bentuk sastra, baik modern maupun klasik, selama memiliki nilai seni yang tinggi. Kesimpulannya, Rekla meyakini bahwa seni harus memiliki peran sosial dan politik untuk membela rakyat kecil. Sedangkan manifest kebudayaan menekankan bahwa seni harus bebas dari kepentingan politik dan hanya bertanggung jawab pada keindahan serta ekspresi individu. Nah, jadi perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh sastra global. Sampai sekarang, perbedaan antara seni rakyat dan seni untuk seni ini masih menjadi bahan diskusi dalam dunia sastra dan budaya. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok 6 adalah sastra menarik karena membahas kehidupan manusia. Lekra ingin menghapus budaya kolonial, imperial, dan feodal agar seni dan ilmu bisa dinikmati semua orang. Manifest kebudayaan muncul karena Lekra yang dianggap terlalu kuat dan menekan seniman. Manifest menolak campur tangan politik dalam seni dan tidak setuju dengan penggunaan seni sebagai alat propaganda. Dalam seni dan sastra, alat propaganda berarti karya yang dibuat bukan untuk keindahan atau ekspresi bebas, tetapi untuk mendukung ideologi atau kepentingan politik tertentu. Jadi manifest ini tidak setuju dengan penggunaan seni sebagai alat propaganda. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan saya mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 6 yang berjudul Sastra Lekra dan Manifest Kebudayaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan terima kasih telah meluangkan waktu dan kesempatan teman-teman untuk menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home.